Nah, ucapan Allah ini adalah janji induk atau proto-evangelium mengenai rencana penebusan. Allah menubuatkan bahwa Kristus lahir dari anak darah seorang perempuan dan akan diremukkan melalui penyalipan. Apakah kita ini menjadi bagian dari benih setan atau bagian dari benih perempuan itu, yaitu Kristus? Halo? Apa kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di bawah satu perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama belajar dan di bawah satu tema, yaitu nubuatan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi kekristenan, teks ini atau firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 ini sering kali disebut dengan proto-evangelium atau yang berarti kabar baik pertama. Nah maksudnya ayat ini dipahami sebagai rujukan pertama tentang Mesias atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan ayat isyarat pertama dari kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Meremukkan kepala ular. Nah, di sini adalah teks asli yang ditulis dengan istilah singular maskulin yang oleh kepercayaan orang Yudaisme dan Kristen dipercayai merujuk kepada Mesias atau Yesus Kristus. Nah, digambarkan tumit manusia serta kepala ular itu diremukkan. Jadi tumit manusia itu dicederakan dan kepala ular diremukkan. Nah, jadi Bapak Ibu, Kejadian pasal 3 ini dengan jelas menuliskan sebab musabab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan dosa itu mengakibatkan pembenaran diri. Nah, dosa telah merusak hubungan dengan orang lain. Jadi sebagai bukti adalah bahwa Adam di sini mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular, dan semuanya itu bermula ketika iblis berdesis kepada Hawa. Jadi semua itu salahnya Tuhan. Jadi walaupun hanya sekali saja manusia diracuni oleh dosa yang mula-mula, Adam dan Hawa dan bahkan serta keturunannya dapat meniru Tuhan mereka yang baru. Nah jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan datang ke Taman Eden setelah Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan menegur dengan bertanya di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ketika Tuhan menanyakan itu, maka di sini Adam menyalahkan Hawa karena dialah yang telah memberikan buah terlarang itu kepada Adam. Namun di sini Hawa juga langsung membela dirinya dan berkata bahwa ular itulah yang telah memperdaya aku, maka kumakan. Nah, itu ada di ayat yang ke-13. Nah, namun mereka mencari alasan untuk memaafkan dosa mereka. Jadi di sini Henry Morris berkata bahwa walaupun mereka menyesal karena mereka telah ditemukan berbuat dosa, tetapi tidak ada indikasi adanya pertobatan yang sejati dari mereka. Namun sebaliknya mereka malah berusaha untuk membenarkan diri mereka sendiri. Maka tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Tuhan kecuali mengumumkan penghukuman mereka. Nah, jadi Tuhan mengumumkan serangkaian kutuk yang termasuk di dalamnya yaitu kutuk atas ular, kutuk atas Hawa dengan susah payah mengandung dan melahirkan.
dan kutuk atas Adam dan juga keturunannya, dan juga kutuk atas ciptaan itu sendiri. Nah, jadi dalam ayat kita pagi ini berhubungan dengan yang pertama di antara kutuk-kutuk ini, yaitu kutuk atas si ular. Di situ di ayat yang ke-14 kita melihat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, Bapak Ibu, di ayat 14 di sini Tuhan mengutuk ular ini sebagai peringatan bagi kita manusia bahwa makhluk itu adalah alat yang pernah dipakai oleh iblis untuk mencobai manusia dan membawanya kepada kejatuhan ke dalam dosa, dan sebagai peringatan tentang pembinasaan akhir atas iblis itu. Dalam ayat yang ke-15 kita melihat permusuhan antara Tuhan dengan iblis, dan penakluk atas iblis itu atau setan itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang layak untuk kita cermati di ayat yang ke-15 adalah Allah menyebut keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Padahal kalau secara logika kita, seorang bayi itu harus lahir dari benih laki-laki dan perempuan. Nah, maka di ayat yang ke-15 ini di sini merupakan sebuah nubuat. Nubuat ini berisi tentang permusuhan yang tidak ada habis-habisnya antara keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, dan keturunan ular, yaitu iblis. Nah, jadi Bapak Ibu, sejarah manusia itu sudah dinubuatkan akan satu jalur yang ditetapkan oleh Allah, bahwa permusuhan itu tidak akan ada habis-habisnya. Jadi puncak peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan rohani yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Allah berkata, keturunanmu akan melukai tumit dari keturunan perempuan itu. Nah, jadi di ayat yang ke-15 di sini kita dapat memperhatikan ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-15a. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Allah yang menjadikan permusuhan terus-menerus antara manusia dan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu, kalimat ini menunjukkan kalimat aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kalimat ini menunjukkan kenyataan bahwa Tuhan Allah menjadikan permusuhan terus-menerus antara manusia dan iblis. Jadi ini menunjukkan bahwa benih setan atau benih iblis dan benih perempuan atau Tuhan Yesus Kristus itu akan terus-menerus berada di dalam permusuhan pada zaman yang akan datang. Katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, MCG berkata, pikiran yang paling utama di sini bukanlah kemenangan akhir yang datang bagi benih perempuan itu, namun suatu perjuangan yang terus berlangsung lama. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menyatakan fakta bahwa ada permusuhan yang panjang antara kebaikan dan kejahatan. Nah, Yohanes menekankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu, jika kita terus melihat fakta bahwa ada suatu permusuhan, di sini juga ada perjuangan. Ada 2 benih di dunia ini. Jadi setiap orang yang sedang berpikir bagaimana dia menjadi orang Kristen, maka dia harus sadar bahwa ia harus mengambil posisi dalam peperangan ini. Ia harus memilih berada di sisi barisan mana, benih iblis atau benih perempuan, yaitu Kristus. Karena tidak ada posisi yang tengah-tengah. Jadi dalam dunia yang luas ini kita sedang berada di bawah kekuasaan iblis. Ia sebutkan sebagai ilah-ilah zaman, 2 Korintus 4 ayat 4. Dan di dalam kekuasaannya dunia ini melawan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ada suatu perjuangan atau peperangan di antara kita.
Apakah kita ini menjadi bagian dari benih setan atau bagian dari benih perempuan itu, yaitu Kristus? Nah, pertanyaannya, yang mana posisi kita? Jadi kita harus memilih salah satu dari keduanya, karena tidak ada posisi yang tengah. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.